Pemirsa, menyingkap tabir kali ini mengulas soal oknum anggota kepolisian yang terseret sejumlah kasus kejahatan. Mereka kini dicopot sebagai anggota Polri dan harus menjalani hukuman. Siapa saja mereka? Berikut liputannya. Untuk Kasat Narkoba mantan Kapolres Lampung sudah kami proses, perannya ada sebagai kurir. Salah satu mantan RT saya tanya, gimana Pak, suamiku kenapa? Waktu ini kena tusuk, Bu. Kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus. Dalam perjalanannya, Korps Bayangkara punya banyak catatan hitam. Mulai dari anggotanya yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba hingga kasus pembunuhan. Mulai dari level perwira hingga level anak buah. Memang tak dipungkiri, masih banyak pula anggota polisi yang bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua anggotanya yang berperilaku menyimpang hanyalah oknum. Kamu ambil sendiri. Berapa yang 8 ya? 8. Cerita terbaru soal perilaku kotor oknum anggota Polri adalah kasus terbongkarnya peredaran narkoba jaringan internasional yang dinakodai Freddy Pratama. Adalah AKP Andri Gustami, mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan ini bertugas sebagai kurir spesial. Untuk Kasat Narkoba mantan Kapolres Lampung sudah kami proses, Pak, pidananya maupun etiknya. Ya, sementara dia sedang hukuman untuk pidana narkobanya di daerah di Lampung, Pak. Perannya ada sebagai kurir atau pembantu si saudara K ini yang Papua Barat untuk meloloskan barang dari daerah Sumatera ke Jawa. Tak main-main, AKP Andri Gustami dikendalikan oleh Khadafi alias David, suami dari Adelia Putri Salma, selebgram asal Lampung yang kini sudah menjadi tersangka. Dalam karirnya, perwira menengah lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012 ini pernah beberapa kali menduduki jabatan strategis. Di antaranya pernah menjabat sebagai Kanit 4 Resmob Polres Lampung Utara. Selanjutnya Kanit 3 Krimsus Polres Lampung Utara, Kasat Narkoba Polres Lampung Utara, Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat, Kasat Reskrim Polres Metro, dan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan. Sampai akhirnya ia terjerumus dalam lingkaran narkoba jaringan internasional. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, Andri memiliki harta sebesar 967 juta rupiah. Harta ini terdiri dari beberapa aset, di antaranya tanah dan bangunan sebesar 380 juta rupiah. Kemudian memiliki alat transportasi yang terdiri dari mobil Toyota Innova, Mitsubishi Pajero dan Honda City yang totalnya mencapai 575 juta rupiah. Belum lagi aset berupa kas senilai 12,5 juta rupiah. Kini, nama AKP Andri Gustami masuk dalam 40 tersangka kasus narkoba jaringan Freddy Pratama. Anggota Polri yang karirnya hancur gara-gara narkoba juga dialami Teddy Minahasa Putra. Jenderal Polisi lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993 ini terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengendalikan peredaran sabu seberat 5 kg. Memalukan, Teddy Minahasa beserta kelompoknya menguntil barang bukti sabu hasil tangkapannya sendiri. Saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Lantas, bagaimana cerita sebenarnya Teddy Minahasa Putra bisa sampai terlibat jaringan sabu?
Semua berawal saat Teddy Minahasa masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Saat itu Polres Bukit Tinggi membongkar penyelundupan sabu seberat 41 kg. 8 orang telah dijadikan sebagai tersangka dalam kasus ini. Teddy kemudian memerintahkan Kapolres Bukit Tinggi yang saat itu dijabat AKBP Dodi Prawira Negara untuk menyisihkan barang bukti sabu seberat 5 kg hasil tangkapannya. 1 bulan setelahnya, barang bukti sabu dimusnahkan. Namun beratnya menyusut dari sebelumnya 41 kg menjadi 35 kg. Dari sinilah perbuatan culas Teddy Minahasa terbongkar. Sejak saya dulu masuk dari polisi ya Pak ya, itu lingkungan polisi itu, ya itu tadi saya katakan, ada yang baik, ada yang buruk gitu. Cuman persentasenya agak susah untuk mengatakan. Kalau Bapak tanya polisi itu apa sejak jelek, buruk itu mulai kapan? Ya sejak polisi itu ada Pak. Ada polisi baik, ada polisi buruk. Cuman banyak yang mana itu saya nggak bisa menilai. Cuman masalahnya yang bisa saya nilai adalah sudah sampai keterlaluan tapi nggak ketahuan. Tubuh Polri tercoreng, 2 perwira tingginya kini harus mendekam di balik jeruji besi penjara karena perilakunya yang buruk. Ada yang mengutil barang bukti narkoba untuk memperkaya diri. Ada pula yang menjadi otak pembunuhan berencana yang menyeret sejumlah anak buahnya. Perbuatan keduanya benar-benar menjatuhkan martabat Korps Bayangkara. Untuk Kasat Narkoba mantan Kapolres Lampung sudah kami proses, perannya ada sebagai kurir. Salah satu mantan RT saya tanya, gimana Pak, suamiku kenapa? Waktu ini kena tusuk, Bu. Kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus. Beginilah suasana penangkapan salah satu anggota jaringan penyelundupan sabu 41 kg yang dibongkar Irjen Pol Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawira Negara di wilayah Sumatera Barat. Tak disangka dari penangkapan sabu ini menyeret nama Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai pengendali sabu. Siapa sebenarnya Teddy Minahasa? Lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 23 November 1970, Teddy Minahasa merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993. Selama berkarir di kepolisian, sejumlah jabatan penting pernah diembannya. Mulai dari Kapolda Banten hingga Kapolda Sumatera Barat, prestasi moncer Teddy kini berakhir. Narkoba telah membawa dirinya ke balik jeruji besi penjara. Perwira tinggi di tubuh Polri yang terjerat aksi kejahatan lainnya adalah Ferdi Sambo. Siapa yang tak kenal mantan Kadif Propam Polri yang pernah mengungkap sejumlah kasus besar ini? Sambo terjerat kasus pembunuhan berencana yang menewaskan ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan power yang dimilikinya saat itu, ia memerintahkan Barada Richard Eliezer, salah satu ajudannya, untuk mengeksekusi Yosua. Dan dengan pangkat yang melekat di dirinya, Sambo juga memerintahkan sejumlah anggota Polri lainnya untuk mengaburkan peristiwa yang sebenarnya. Kala itu, suara tangis pecah di salah satu rumah di Kampung Sungai Bahar, Desa Sukamakmur, Kabupaten Muaro Jambi.
Seorang wanita nampak meratap di depan tepi jenazah. Wanita ini ternyata ibunda dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang dikabarkan tewas dalam baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Untuk memastikan kematiannya, pihak keluarga kemudian membuka jenazah Brigadir J yang ada di dalam peti. Keluarga terkejut, rupanya ada kejanggalan dalam kasus tewasnya Brigadir J. Bekas yang 2 hari berselang, jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dimakamkan. Haus kayu ya, haus kayu. Mulia ketabehatku di gula. Suasana haru terlihat jelas saat proses pemakaman. Tuhan panjatkanlah. Seolah tak percaya dengan penyebab kematian sang anak, ibunda Brigadir J meminta agar kasus ini diusut tuntas. Perbuatan keji Sambo akhirnya terbongkar. Di persidangan, ia dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Namun, hakim memperberatnya dengan vonis hukuman mati. Mahkamah Agung justru mengubah kembali vonis mati Sambo menjadi hukuman seumur hidup. Ada satu kasus pembunuhan lain yang pembunuhnya merupakan oknum anggota polisi. Tak tanggung-tanggung, sang eksekutor berasal dari pasukan elit di kepolisian. Bisa bergabung di dalam sebuah tim elit mungkin menjadi impian besar bagi setiap anggota Polri. Namun, apa jadinya jika seorang anggota tim elit yang memiliki keahlian khusus tersebut bertindak brutal dengan membunuh orang yang sedang mencari nafkah? Untuk Kasat Narkoba mantan Kapolres Lampung sudah kami proses, perannya ada sebagai kurir. Salah satu mantan RT saya tanya, di mana Pak suamiku kenapa? Waktu ini kena tusuk, Bu. Kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus. Beberapa waktu lalu, wilayah ini digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria paruh baya. Tubuhnya terkapar bersimbah darah, persis di samping mobil minibus yang dikendarainya. Belakangan diketahui, korban adalah Sony Rizal Taihitu. Pria berusia 59 tahun ini tercatat sebagai warga perumahan Mekarsari Permai, RT 3 RW 9, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban ternyata berprofesi sebagai sopir taksi online. Pelaku ternyata oknum anggota Densus 88 anti teror bernama Haris Sitanggang dan berpangkat Bribda. Dari Densus 88 langsung mengamankan pelaku ya pada tanggal 23 di hari yang sama ya Pak ya, Kapit? di hari yang sama. Ini sekira pukul 16.30 di Puri Persada, Desa Sindang Mulia, Bekasi,
Jawa Barat. Saya membenarkan apa yang disampaikan oleh tim pengacaranya, yaitu ingin memiliki harta milik korban. Mengapa perilakunya? Perilakunya sejauh ini masalah ekonomi secara pribadinya, sehingga ini terjadi. Menurut keterangan yang kami dapat, saat itu pelaku memesan taksi online secara offline dari kawasan Semanggi dan minta diantar ke arah perumahan Bukit Cengkeh. Kepada korban, pelaku mengaku tak memiliki uang untuk membayar. Namun korban tetap mengantarnya. Ternyata Bribda Haris Sitanggang memang bermasalah di kesatuannya. Ia penggila judi online dan memiliki hutang sebesar 900 juta rupiah. Rusni Masna Asminta Brutu, wanita ini masih terlihat terpukul atas peristiwa yang menimpa suaminya, Sony Rizal Taihitu. Bagaimana tidak, setelah kepergian sang suami, kini ia yang menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari, Rusni berkeliling kampung untuk menjajakan dagangannya berupa nugget. Hal ini dilakukan Rusni untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Rusni pun berkisah saat pertama kali mendengar kabar soal kematian suaminya. Saat itu, anak perempuannya bernama Murni yang pertama kali dipanggil oleh tetangga. Pagi makan di situ, terus saya mau masuk ke kamar, tiba-tiba saya dengar bapak ini, tante gitu. Saya lihat nggak ada. Mur, tapi kayaknya tadi tuh suara Pak Susilo deh manggil, coba kamu keluar gitu. Terus dia keluar, saya keluar dari sini, dia balik. Terus dia nangis, dia bilang, bapakku nggak ada mama, bapakku nggak ada mama. Mama, bapakku nggak ada. Maksudmu apa, Mun? Iya, bapakku udah nggak ada mama, bapakku nggak ada mama. Dia peluk aku, maksudnya apa sih? Iya gitu. Terus warga pada datang melukin kita, yang tabah, yang sabar gitu. Apa nih, kenapa? Kenapa? Saya bilang gitu. Tak ada firasat apapun saat itu. Hari berlalu seperti biasa, sampai akhirnya kabar buruk itu pun datang. Baginya, Sony merupakan suami yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarga. Suami saya orang yang gak macam-macam, orang yang baik. Boleh ditanyakan kepada tetangga ataupun sahabat-sahabatnya. Dan saya pun sebagai istri, dari dulu kita berusaha ingin ribut sama dia juga nggak bisa. Karena memang dia orangnya baik. Dan dekat juga sama tetangga. Semua orang punya kebutuhan, semua orang punya sifat amarah. Namun jika keduanya tidak bisa dikontrol, maka akan membawa kita pada kehancuran. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.